Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bin Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini insyaallah kita duduk di dalam sebuah majelis yang penuh barokah, sehingga dalam ibadah kita itu dengan ibadah puasa akan banyak hal-hal yang kita dapati dan banyak pula pahala-pahala yang kita terima. Mudah-mudahan sudah ke hari 4 dari Ramadan kita, dari awal sampai hari kemarin ini amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tujuan paling pokok dari ibadah tadi itu akan kita bahas sore ini dalam kitab Nasoihul Ibad. Nasoih, ya, nasoih itu jamak dari nasihat, di nasihat-nasihat. Ibad itu juga jamak dari abdun. Jadi nasihat-nasihat bagi banyak hamba. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang ahli ibadah kepada Allah. Kita akan bahas itu yang merupakan inti dari ibadah kita nanti. Dalam kitab Nasuh ini diterangkan di sini ada 214 makolat atau pernyataan, 214 pernyataan. Dan hadis itu yang dalam kitab ini ada 45 hadis kitab ini. Sedangkan sisanya itu adalah asar. Asar itu adalah perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in. Itu asar. Jadi kalau kita kaji asar itu baqiyah, itu sisa. Baqiyatun sisa. Tapi pengertian dalam ilmu hadis itu adalah perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in. Sedangkan sahabat siapa saja, tabi'in siapa saja. Sampai tahun berapa? Menurut para ahli itu sampai abad kedua. Itu tabi'in. Ya. Yang lahir di situ sampai abad ketiga itu. Terus tentang akhbar itu lain kata di hadis. Lain kata dari hadis. Tapi dibedakan lagi dari ahli hadis. Hadis itu perkataan, perbuatan, sifat dan keadaan yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan akhbar itu istilah umum, bisa dipakai untuk kepada Nabi, bisa kepada sahabat. Itu umum. Jadi kalau kita tidak tahu sanad sebuah perkataan, sebuah riwayat, sebuah matan, jangan bilang qala Rasulullah. Kalau tidak tahu sanadnya, asalnya siapa itu ya. Atau tidak tahu bahwa ini hadis sahih, kita bilang khobar. Bisa dari Nabi, bisa dari sahabat. Di umum itu, di umum bentuknya umum. Kalau kita sebut ini hadis Rasulullah, ternyata bukan. Kalau sahabat, kita diancam oleh sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngomong bahwa ini dari Rasul, dari saya sebenarnya, tetapi bukan, itu dia sudah memesan. Apa? Tempat duduk dari api neraka. Nah itu.
Itu agar kita hati-hati. Gitu. Maka di sini dibilang bahwa ada 214 maqalat, pernyataan, dan 45 hadis, akhbar tapi. Dan di sini tidak dibilang rawu siapa, tidak ada. Nah, itu kan rawu siapa tak. Tapi kita akan berusaha memberitahu bahwa ini rawu Bukhari, ini Nasai, itu kan kita akan nanti. Di sini yang pertama ya, al-hadisul awal ajazani bihi al-allama asy-syaikh Muhammad al-Khatib asy-Syami summa al-Madani al-Hambali wa huwa min Utsman bin Abbas bin Asman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin. Ini hadis yang pertama itu dari Utsman bin Abbas bin Utsman, dari masyayikhnya, dari guru-gurunya. Masyayikh itu kalau sekarang doktor, profesor itu, nah, guru-guru masyayikhnya itu, yang alama sudah, yang ilmunya sudah tinggi, semua segi bukan satu ilmu. Muttasilan berarti muttasil, bersambung sanadnya, bersambung sanadnya. Ila Abi Dzarrin, sampai kepada Abu Dzarrin, seorang sahabat. Ini Al-Ghifari, Al-Ghifar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Siapa? Yaitu Abu Dzarrin. Meridai perbuatannya, perkataannya itu kan, amalnya. Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberi selawat dan salam kepada Nabi. Fima yarwihi, dalam hal apa yarwihi, meriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya. Rasulullah meriwayatkan ini dari Tuhannya azza wa jalla. Berarti kalau ada kata-kata an rabbihi, berarti ini hadis qudsi. Nah, hadis qudsi. Tadi hadis Rasul, salah, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah maknan dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Bedanya dengan Quran, Quran itu lafdzan wa maknan min Allah. Bedanya Quran maknan wa lafdzan min Allah. Kalau itu sih maknan min Allah wa lafdzan min Rasul. Wal hadis lafdzan wa maknan bisa dari Rasul. Bisa maknanya Rasul, lafadznya dari sahabat. Itu Rasulullah tidak ngomong, tapi dia melaksanakan, berbuat. Dilihat oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Oh begini saja, diberitakan para sahabat yang lain. Berarti itu apa? Maknanya dari Rasul, lafadznya dari Utsman bin Affan. Itu lafadznya dari sahabat dan demikian itu. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi itu berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini hadis qudsi. Kalau baca seluruhan itu keras. Bentuknya keras. Ancamannya pasti. Inni haramtu ala nafsi ad-dzulma wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan, ini haramtu, sungguhnya aku haramkan ad-dzulma, kedzaliman, nafsi atas diriku. Faja'altu, aku jadikan dzulma itu antara kamu muharraman, hukumnya haram. Fala tadzalamu, maka jangan kamu sekali-kali saling mendolimi. Nah, kalau kita kaji dalam Quran, dzulmun itu, dolama itu dapati 315 kata dalam Quran.
dengan berbagai variasinya ya. Bisa isul fa'il, maf'ul, itu kan itu semuanya 315. Para ahli itu pasti digandingkan itu dengan adil. Dulmun dengan adil. Tapi kita bisa bahas nanti ya. Tapi lebih mudahnya itu kita itu kebalikan dari amal soleh. Amal soleh itu pasti punya dampak positif pada diri kita dan dampak positif pada orang lain, lingkungan. Dalam bisa manfaat bagi diri kita, berbahaya untuk orang lain. Itu. Bisa jadi untuk diri kita sendiri juga, bermanfaat pada diri kita sendiri. Bisa bukan untuk orang lain, bisa keduanya. Itu. Ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, kamu semua ini dhalun, dalam keadaan tersesat. Illa kecuali man, siapa orang hadaituhu, aku beri hidayah, petunjuk. Fastahduni, maka hendaklah kamu minta kepadaku petunjuk. Selalu minta, harus diminta. Saya akan kasih. Ahdikum, aku kasih petunjuk kamu. Kalau kamu minta, kalau enggak. Quran itu petunjuk. Quran itu petunjuk. Hudan linnas. Hudan linnas ya. Itu umum kan. Nanti di surah Al-Baqarah awal itu hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang takwa. Tidak ada hudan lil kafirin, tidak ada. Cari dalam Quran, tidak ada. Tidak ada petunjuk untuk jadi orang kafir. Tidak ada petunjuk untuk jadi orang munafik. Petunjuk untuk orang musyrik, tidak ada. Yang ada petunjuk untuk jadi orang takwa, orang muhsin. Itu. Maka Quran memang untuk orang mukmin. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Ja'i'. Ya hamba-hambaku, kamu semua itu dalam keadaan lapar. Lapar. Illa man atmamtuhu. Illa man at'amtuhu, kecuali man siapa orang at'amtuhu, aku beri makan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah kamu kepadaku makanan. Mintalah kamu kepadaku rezeki. Minta kamu kepada saya, kata Allah. Makan, minum. Maka kita itu selalu disuruh berdoa itu kan, kalau sudah berpakaian, pakai pakaian, apa doanya itu? Alhamdulillahilladzi kausani, gitu kan? Kausani, kasa. Jadi itu engkau, alhamdulillah engkau yang beri aku pakaian. Maka aku minta kebaikannya dari barangnya itu dan kebaikan dari apa yang dia buat. Kalau makan kita alhamdulillah amani kan itu kan. Jadi yang ngasih makan kamu ini, yang ngasih pakaian kamu itu, yang ngasih minum kamu itu Allah. Bukan orang tua. Maka itu disyukuri. Itu biwasilati. Wasilahnya lewat orang tua. Lewat orang lain. Itu wasilah sampainya rezeki kepada kita. Itulah. Ya ibadi kullukum arin, telanjang kamu keluar dari perut ibumu itu. Siapa yang keluar langsung pakaian? Nah, ada kan? Arin. Dan illa man kasawatuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Kasautu. Antaladzi kasautani, itu doanya kan? Kasautani, kan itu. Fastak suni, maka mintalah kamu kepada aku pakai pakaian. Mintalah pakaian kepada Allah.
Jangan minta kepada orang. Jangan mengharap kepada orang. Mengharaplah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan semua apa yang menjadi angan-angan kamu itu kepada Allah. Jangan tumpahkan kepada manusia. Tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Apa-apa ngomong pada Allah, bilang dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Harus masalah enggak? Dengan bahasa kita. Kapan? Tengah malam. Sepertiga malam kita bermunajat pada Allah, karena Allah turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Apa yang minta aku aja. Tapi bukan langsung jublek, langsung turun, bukan. Biwasilati, dengan ya ibadi innakum tubtiruna billaili wan nahar. Wahai hambaku, kamu semua itu melakukan kesalahan. Ya, Allah sudah tentukan antum tubtiruna, baik di waktu malam maupun billaili wan nahar, maupun di siang hari. Siapa yang tidak pernah bersalah? Mulai pagi tadi sampai sore ini, siapa yang tidak bersalah? Hitung. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu menghitung, mencaca diri. Mencaca diri. Apa tahun lalu saya yang tidak berbuat? Sholatnya gimana? Bacanya gimana? Kurang apa? Atau apa yang tidak saya tahu tentang Islam? Itu dicaca. Itu. Oh, satu-satu langsung dicari. Oh, saya perlu dalam ini. Dalam. Sekarang apa sekarang? Kok Allah tarawih kok ada yang 5 salam keluar? Ada apa ini? Itu harus tahu kan? Harus tahu ada apa ini? Tapi kok ada yang 23, 10 salam, 10 salam, kok masih tetap itu? Apa bedanya itu? Tapi ada orang sholat seperti dikejar anjing. Patah gitu kan? Ada. Di Madinah 36 salam, 36 rakaat. Itu ada alasannya. Tahu enggak kita? Kalau udah tahu, jangan berbuat. Jujur. Itu lah. Kalau enggak, buka kitabnya lagi. Buka kitabnya, kita pelajari. Atau tanya pada yang keluar. Keluar. Apa dalilnya? Itu tanya. Oh, udah tahu saya dah. Ya jangan sudah. Kamu minggir, anda barang lain. Ada apa itu kan? Oh, Rasulullah itu 11. Yang 11 itu sana. 4, 4, 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Itu kosnya. 4, 4, 3. 2, 2, 2, 2, 5 kali 1. Ada yang 8 rakaat 1 kali salam Rasulullah itu. Tapi tidak banyak dilakukan, tapi yang banyak 2. Bahkan dalam hadis Bukhari itu yang enak berlama sholat isya itu atau tarawih tengah malam. Tengah malam jam 12. Rasulullah sholat isya itu sampai sahur. Sholatnya Nabi 11 sampai sahur. Kita sampai jam berapa? Nabi sholat 11 rakaat, tapi setelah isya sampai sahur. Apa? Selesai sholat, 1 salam, itu berdiri, berhenti. Istari, taruh itu istari. Roha, istirahat. Kajian, gitu loh. Selesai 1 kajian, hakim. Arihna bisolah ya Bilal, arihna bisolah, arihna itu istirahatkan aku dengan sholat. Kamu arihna apa gitu? Dengan tidur kan? Amin, silakan itu kan, silakan. Jadi suratnya panjang-panjang. Al-Baqarah, itu loh. Al-Baqarah. Ya senang kalau yang jadi imam itu muhafidz sekali salam 1
Satu lembar lah. Satu lembar. Iya, kenapa gitu kan? Saya pernah tanya di Sumaidiyah, Ramadan itu memang hafil itu memang selain Isya sampai malam karena menghatamkan. Bisa. Wah ya ibadi innakum tu'tiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Ini perlu digarisbawahi. Semua dosa kecil besar oleh Allah diampuni. Dosa besar diampuni oleh Allah. Illa syirkun. Nah itu adalah. Kecuali syirik. Maka kata Luqman Al-Hakim itu kepada putranya itu, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dzulmun itu udah siap akidah. Dia siap akidah. Nanti ada saya muamalah lain lagi nanti. Itu syirik. Jadi ada itu. Ya. Fastaghfiruni, maka hendaklah kamu meminta ampun kepadaku. Kan Allah Ghafurur Rahim, Ustaz. Tidak apa-apa, sedikit. Kulilan aja. Besok kulilan lagi. Kan. Kulilan. Ya, memang dzulmun itu bintik dalam hati kata Rasulullah. Bintik hitam. Bintik hitam. Ketika titik-titik itu terpenuh dalam hati kita menjadi gelap. Qasad qulubuhum. Kalau sudah gelap hati jadi keras. Memang bermula dari sedikit. Kalau sudah jadi tradisi hidup, ya itu kan menjadi hitam. Maka kita melakukan sebuah kesalahan, istighfar, langsung kita beristighfar pada Allah. Istighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri. Pada diri Allah itu ada durun, ada naf'un. Maka dalam beberapa ayat itu, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat? Silakan baca di Al-Quran. Pada intinya, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat? Allah ada mudarat, ada manfaat. Walan tablughu, tidak akan sampai kamu kepada durri, kepada mudaratku. Fatadurruni, kemudian kamu akan membahayakan aku, memberikan mudarat kepada aku. Adalah. Walan tablughu naf'i, tidak akan sampai kepada manfaat yang aku miliki. Faedah-faedah seperti ini. Kamu akan mencapai manfaat yang aku miliki. Tidak akan sampai. Lam tablughu. Walan tablughu. Naf'i. Fantafa'uni. Kemudian kamu akan memberi manfaat kepadaku. Akan menambah kepadaku. Kekuasaanku akan menambah. Durun yang kamu mau itu akan mengurangi. Tidak akan. Akan itu. Ya ibadi la anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'a, kata Allah. Ya. Wahai hamba-Ku, kalau anna awwalakum, orang-orang pertama dari Bani Adam tadi ya, dari Nabi Adam tadi itu sampai sekarang, wahai hukum sampai terakhir nanti. Terakhir nanti. Siapa yang terakhir nanti itu? Yang berupa manusia, wajinakum jin, kan wala atau fakul birujin wahidin minkum. Mereka semuanya ada paling takwanya. Di atas takwanya seseorang dari kamu.
di atas. Ala atqa rajulin wahidin minkum. Siapa yang paling takwa itu? Mazada dzalika. Hal itu tidak akan menambah dalam kekuasaanku. Tidak akan menambah itu. Ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid, paling jahatnya. Nah, di atas paling jahatnya hati seorang dari kamu, manafa'a mana qasa dzalik min mulki syai', tidak akan naqasa, tidak akan mengurangi kekuasaanku. Afjar, paling jahatnya hati sesuatu yang mulai itu lah. Ya ibadi la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Lihat. Orang-orang pertama dan dari sampai terakhir dari manusia dan jin qamu berdiri tegak fi sa'idin, di atas sebuah tanah. Sa'id tumbukan tanah. Wahidin fasa'aluni, semuanya minta pada aku. Semua minta. Minta apalah semuanya tadi itu, minta apa silakan. Orang-orang, tiap orang beda itu permintaannya. Fasa'aluni, mereka minta padaku. Fa'ata itu, aku beri semua. Kulla wahidin masalah itu, aku jawab semua apa permintaan setiap orang, setiap jin, setiap manusia. Aku beri semuanya. Fa'ata itu kulla wahidin masalah itu. Ada yang bisa? Presiden bisa ngasih semua kebutuhan masyarakat Indonesia? Tidak lockdown itu karena tidak punya uang negara itu. Iya, tidak cukup. Untuk Jakarta saja tidak cukup. Makan di Jakarta tidak cukup. Tidak cukup. 14 hari makannya orang Jakarta tidak cukup ya. Bangkrut Indonesia. Apalagi semuanya. Tidak tahu gimana nanti itu. Nah itu presiden satu negara. Satu negaranya sendiri ya. Tidak bisa. Anies untuk DKI sudah kewalahan. Ridwan Kamil sudah kewalahan. Gitu lah. Yang satu dikasih satu virus das itu kan, cari itu semua itu. Ya. Mimma indi, dari apa yang ada padaku, tidak akan mengurangi. Mimma indi, kata Allah itu. Mana qasa dzalik mimma indi illa kama yanqusul mihyatu. Nah, kama yanqusul mihyat. Mihyat itu jarum. Alat jahit, mihyat. Khata al-khiyata. Al-mihyat alatnya, jarumnya. Itu al-mihyatu idza udkhila al-bahra. Jika jarum itu dimasukkan ke dalam lautan, coba kamu ambil jarum, kata Allah. Itu perumpamaannya. Masukkan jarum itu ke dalam laut, angkat. Apa yang kurang? Gitu loh. Apa yang kurang? Itu menurut Allah. Jarum masukkan dalam lautan, akhirnya tarik lagi, apa yang kurang kamu lihat? Gitu kata Allah. Itu seperti itu. Kamu minta semuanya, apa yang aku beri semuanya, tapi tidak ada pun, tidak ada yang kurang, yang ada yang pada aku, kata Allah. Mimma indi, tidak ada yang kurang.